Ya, oke. Selamat pagi semuanya ya, para Jikoper. Kembali bertemu lagi dengan saya Heri Iskandar, Jikoper Silver dari Bandung. Nah, tentunya ini luar biasa ya, pada pagi hari ini banyak sekali juga yang telah hadir, khususnya yang masih baru. Kita sama-sama belajar. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya mau bawakan produk Nadimo Sampo Pro dan Nadimo Treatment. Nah, kenapa saya mau bawakan produk ini? Karena saya sudah pakai dan istri saya juga sudah pakai dan terbukti bagus banget gitu ya. Khususnya untuk yang mungkin rambutnya kalau misalnya wanita yang rambutnya panjang, suka dicet gitu ya. Nah ini bagus sekali untuk perawatan gitu. Karena kenapa? Jadi rontoknya juga berkurang banyak ya. Berkurang banyak yang tadinya mungkin sekali keramas bisa puluhan, mungkin ini ratusan gitu ya. Ini helai rambut. Nah sekarang jadi sangat sedikit sekali. Dan yang luar biasanya lagi dari pengalaman yang sudah istri saya juga sudah sampaikan juga bahwa produk Nanimo ini ajaibnya gini. Jadi pada saat biasa kalau dicat tuh rambut ini ya keset ya. Nah setelah pakai Nanimo ini walaupun gak pakai treatment pun setelah rambut kering nggak jadi keset, nggak jadi jemet gitu ya, nggak jadi pokoknya jatuhnya bagus lah gitu dan akhirnya rambutnya jadi tebal gitu dan khususnya buat yang mau tebal nih rambutnya oke banget. Nah, saya mau bawakan kenapa hal-hal tersebut bisa menjadi tersebut ya ternyata karena bahannya luar biasa dan yang saya tahu juga ini bahwa produk ini bisa mengandung juga zat yang bisa melembutkan tangan ya, bukan taman jadi tangan nih. Nah, tangan ini betul-betul bisa jadi lembut jadi sekalian buat ke treatment tangan juga ya. Nah ini ya, jadi produknya seperti ini ya. Ini kapasitasnya 1 liter. Nah, sampo ini membantu memperbaiki rambut yang rusak, serta memberikan nutrisi yang kaya tidak hanya pada rambut, tetapi pada kulit kepala. Nah, ini saya juga ambil sebuah dari mikroskop. Mungkin teman-teman di sini juga rambut tuh pada bingung ya. Belum pernah lihat. Ternyata rambut itu kompleks sekali loh gitu ya. Jadi saking kompleksnya sampai kita pun nggak nyangka. Nah inilah seperti ini ya. Nah ini rambut tuh kalau di zoom pakai mikroskop seperti ini. Jadi kalau dari luar daripada saat lihat ini kan halus ya. Ternyata rambut itu terdiri dari lapisan-lapisan. Nah ini kalau di zoom lagi untuk kulit kepala seperti ini nih. Kulit kepala tuh seperti ini dan ini ya ngeri ya. Kalau dilihat tuh ngeri banget dan ini ada rambutnya, ini kulit kepala. Nah ini kalau dibedah lagi satu helai rambut seperti ini nih. Satu helai rambut di ujungnya ya. Nah ini nanti saya akan ada gambar yang lebih simpelnya lagi dan ini tuh satu helai rambut. Nah terdiri dari banyak bagian. Nah ini healthy hair ya, rambut yang sehat. Ini rata-rata rambut seperti begini yang B ya. Nah kalau yang rambutnya jelek tuh seperti C, waduh udah hampir ini ya jadi regas gitu ya, jadi mudah putus dan ini gambar rambut yang putus nih yang D nih. Nah rambut putus seperti ini, nah ini banyak nih helaian-helaian di dalamnya lagi gitu ya, jadi udah kecil sekali ternyata ada helaian-helaian lagi di dalamnya gitu. Nah ini simpelnya ya, jadi inilah bagian-bagian rambut yang utama. Nah, nanti saya akan bahas hanya di bagian korteks, kutikula, dan juga medula, ya. Nah, ini saya ada beberapa artikel yang menarik. Nah, kutikula apa sih gitu ya? Kutikula adalah tersusun dari sel-sel yang bertumpuk seperti sisik, ya. Tadi yang bagian luarnya itu sisik, tadi yang kelihatan sisik. Dan bagian terkeluar dan terkuat dari batang rambut tak heran karena posisinya di bagian paling luar. Dan kutikula ini berperan sebagai benteng yang melindungi rambut dari kerusakan. Ya. Nah, kalau kutikula yang sehat itu ditandai dengan permukaan yang tertutup rata dan halus ya. Tadi seperti yang di halaman pertama gambar pertama. Kemudian kutikula yang rusak memiliki sisik yang terbuka. Ya, tadi kelihatan ya. Sehingga kelembaban rambut mudah terlepas kembali. Sehingga kebanyakan rambut yang memiliki masalah, cabang maupun kusam, itu kondisi kutikulanya terangkat dan kering gitu. Nah ini disimpulkan bahwa fungsi kutikula adalah melindungi lapisan korteks dan medula dari paparan luar, kemudian mencegah kelembaban keluar masuk dari korteks, dan juga yang terakhir adalah menahan kelembaban dan menjaga keseimbangan dan fleksibilitas dari helaian rambut.
Nah, kortek. Nah, kortek tadi yang panjang ya, yang tebal tuh. Nah, kortek itu bagian dari kumpulan struktur mirip sel dari keratin, terletak di bagian tengah batang rambut. Kortek memiliki kemampuan menahan ikatan rambut dan kelembaban. Dan di sini bentuknya bervariasi ya, ditentukan oleh bentuk folikel setiap orang secara genetik. Kemudian juga mempengaruhi jenis rambut yang tumbuh ya, memiliki pola keriting atau lurus. Nah, ini dari kortek ya. Dan folikel dan serat rambut bulat menghasilkan jenis rambut lurus. Kemudian folikel seratnya oval atau pipi menghasilkan jenis rambut bergelombang atau keriting. Nah, ini fungsi-fungsi kortek ya. Satu, mempertahankan kekuatan ikatan rambut, menjaga dan menahan air atau kelembaban ya. Terus merupakan tempat yang menentukan pola rambut dari keriting, gelombang, atau yang lurus. Kemudian lapisan ini merupakan tempat berkumpulnya melanin. Nah, inilah pigmen yang memberi warna pada serat rambut. Ya, jadi ditentukan dari kortek ini nih masing-masing warna rambut. Nah, medula apa? Nah, medula adalah tersusun dari sel-sel tipis dan lembut yang transparan dan rongga udara di bagian dalam rambut ya, atau dalam rambut. Biasanya medula hanya terlihat pada jenis rambut yang tebal. Bagian ini hanya ada pada rambut yang tebal, sedangkan pada rambut halus, medula tidak ditemukan ya. Jadi fungsi medula membantu menyalurkan kelembaban ke celah terdalam batang rambut menuju korteks. Nah, ini 3 bagian utama rambut ya, dan ini luar biasa ya. Tuhan tuh luar biasa loh gitu. Rambut aja yang kita anggap enteng ternyata bagiannya dahsyat sekali gitu dalamnya ya. Nah, ini kalau diperbesar lagi ya. Nah, ini lihat yang atas tuh. Jadi dalam satu rambut itu banyak lagi dalamnya ya. Dan ini yang lebih detail ya, mungkin gambarnya bisa dilihat. Jadi ada dari bagian korteks, kutikula, dan medula ya. Nah, ini apa, medula itu bagian tengah. Nah, solusi perawatannya gimana? Nah, dari sisi keratin rambut, ya. Nah, ini kenapa si Nadimo sampo ini luar biasa itu karena kandungannya saya hitung ada 17 macam gitu ya, 17 macam kandungan zat. Nah, inilah yang bisa membantu perawatan keratin, matriksnya dirawat, kemudian korteknya dirawat, dan juga ada fibri rambut ya. Fibri rambut itu bagian-bagian dari yang membentuk rambut. Dan ini semua masing-masing beda-beda gitu ternyata ya, treatmentnya berbeda gitu. Dan ini yang tidak dapatkan di sampo-sampo yang lain. Nah, ada juga nih kombinasi minyak nabati dan ekstrak nabati yang memberikan nutrisi pada rambut rusak ya. Ada spinosa, ada jojoba, terus moringa ya. Ini semua nanti akan saya jelaskan di bagian yang lebih detail ya. Ini bagian-bagian yang untuk nutrisi rambut rusak. Nah, ada juga untuk melindungi tangan nih. Jadi banyak kan yang menggunakan sampo karena terlalu sering jadi tangan kering. Nah, Nadimo ini sudah dipersiapkan. Karena ini menggunakan tangan, otomatis tangan pun harus lembut. Ya. Nah, kalau hyaluronic acid, ceramide NP sih oke lah. Ini sorbitol nih yang saya bingung nih. Sampai saya cari-cari. Sorbitol itu apa? Loh, kok sorbitol gitu ya? Sorbitol ini adalah pemanis, sebenarnya untuk pemanis untuk penderita diabetes gitu ya. Tapi kenapa bisa berfungsi sebagai buat kulit? Nah, ternyata sorbitol juga sangat baik untuk kulit. Penerapannya sebagai bahan utama pada moisturizer ya. Dikarenakan sorbitol dapat bertindak sebagai humektan. Nah, humektan ini dapat mengikat partikel-partikel air sehingga membantu kulit untuk mempertahankan kadar airnya. Nah, jadi kelembapan kulit akan terjaga baik walaupun di cuaca yang panas atau dingin ya. Jadi, dan sorbitol tidak menyebabkan iritasi ataupun alergi bagi pemakai, sehingga sangat aman untuk kulit sensitif ya, termasuk di kulit kepala juga ya. Nah, ini bahan-bahan utamanya nih. Tadi dijelaskan ya, ada hidrolas keratin, ini untuk efektif untuk menutrisi dan melindungi kulit. Kemudian ada hidrolas kolagen, efektif untuk melembabkan dan melindungi rambut. Terus ada hidrolas elastin, membantu melembabkan dan memberi rasa elastis pada rambut. Dan juga ada hidrolas silik, ya, membantu menutrisi dan mencegah kerusakan rambut. Ini baru 4 ya. Nah, ini 5 lagi nih. Ada silik amino acid, ya, sama nutrisi semua ya. Banyaknya nutrisi memulihkan rambut rusak. Ada biotin, vitamin B7 ya. Jadi sejenis vitamin B kompleks yang terkandung di kuning telur, sarden, dan kacang-kacangan. Dan dikenal juga secara luas untuk membantu kesehatan mata dan juga memberi kesehatan rambut, kulit, dan kuku ya.
Kemudian ada pantenol nih, vitamin B, wujud dalam bentuk pantotenic acid ya dalam sel hidup, dan dapat dikatakan sebagai zat hiperalergik dengan biokompatibilitas yang tinggi, menyuplai kelembapan ke kulit kepala yang kering dan teritasi ya, sehingga efektif dan membantu menjaga keseimbangan pH kepala dan rambut untuk melindungi kepala Anda. Nah, ada juga nih Argania spinosa kernel oil ya, membantu memberikan kilau dan menutrisi rambut. Nah, jadi benar ya, jadi setelah dipakai Natimo sampo ini jadi rambut tuh lebih berkilau gitu. Dan ini saya pun pakai ya, rambut juga bukan muka aja, rambut berkilau, gigi pun berkilau ya, karena pakai Jikup dari pasta gigi nih, semuanya glowing, semua muka nih. Kemudian juga ada ceramid ya, memperkuat pelindungi kulit dan melindungi kulit dari irritasi eksternal, terdiri dari asam lemak premium. Wah, ini masih banyak lagi nih ya. Ada moringa nih, moringa seed extract atau ekstrak biji drumstick, atau sebut juga istilah kerennya di Indonesia tuh daun kelor ya. Sesuai kalau di Indonesia tuh daun kelor ternyata ini. Dan kaya akan vitamin C, vitamin A gitu ya. Di Amerika Serikat telah ditunjuk sebagai tanaman tahunan. Kemudian ada Simondesia sinensis jojoba atau jojoba ya, atau seed oil nih. Bisa memberikan kilau juga, nutrisi, sama kulit juga ya, lebih kuat, melembutkan kulit. Ada alantoin, ini fungsinya untuk sama ya, pelembutan kulit kasar supaya jadi halus, memperkuat pelindungan kulit dengan meningkatkan fungsi pelembab kulit. Kemudian ada juga Cooper tripeptide ya, membantu memperkuat pelindungan kulit. Kemudian ada juga ashwagandha nih. Digunakan untuk apa? Nah, di sini tuh obat tradisional India ya, merupakan tanaman yang disebut ginseng India, sama melindungi kulit. Nah, ini ada lagi ya, ekstrak malaka, kemudian Hoteno cordata ekstrak, dan 3 jenis hyaluronic acid ya. Dan samalah semuanya lebih ke fungsi pelembaban. Nah, inilah yang luar biasa ya. Jadi lengkap sekali. Dan ini saya yakin tidak mungkin banyak ditemukan di produk-produk lain ya, terutama produk-produk kompetitor. Jadi bayangkan dalam 1 liter ini, waduh, kandungannya luar biasa komplit. Caranya gampang ya, tinggal basahi rambut secukupnya dengan air, ambil samponya, usapkan dulu di tangan sehingga keluar busa. Nah, setelah busa secukupnya lalu baru oleskan ke rambut dan kulit kepala. Pijat dengan lembut dan juga bilas dengan air bersih. Ya, oke. Nah, ini baru satu ya. Nah, baru satu yang treatment yang sampo nih. Saya lanjut ya, nih karena waktunya berjalan terus. Nah, ini yang treatment. Nah, treatment juga nggak beda jauh ya. Jadi nggak beda jauh, cuma memang ada kondisi bahan-bahan tertentu yang memang bisa lebih ke arah treatment dan melembutkan rambut-rambut yang teman-teman ada di sini. Jadi kalau yang memang udah parah banget gitu ya, mungkin rambutnya bercabang, terus juga sulit diatur, terus keset tadi ya. Nah, bisa ditambahkan ini nih. Jadi kenapa? Jadi si tekstur rambutnya ini, rambut yang kering atau rusak ini jadi lebih lembut dan elastis ya. Jadi saya juga pakai ini juga. Nah, memang perbedaannya di sini saya jelasin ini sama ya. Nah, perbedaannya di sini nih. Ya, jadi lebih banyak nutrisinya lagi. Jadi ada Argania spinosa kernel oil, sea butter, dan ada Cooper tripeptide. Nah, inilah yang ada sedikit perbedaannya ya. Dan ini juga ada lebih ditambah lagi nutrisinya lagi nih. Jadi ada biotin, polygonum multiflorum root extract, dan pantenol. Nah, ini tambahannya di sini nih. Jadi ini yang membuat rambut kita menjadi lebih sehat ya. Nah, kelembabannya juga ditambah lagi ya. Jadi ada ditambah lagi, tadi udah juga cukup lembab lagi, yang kurang lagi lembab masih kering ditambah lagi ya, hyaluronic acid, ceramide, dan jojoba seed oil. Ini sama ya, tadi seperti kandungannya, jadi double, disebutnya double. Jadi rambut kita bisa lebih terawat dan dapat nutrisi lebih banyak. Nah, ini pun sama ya, kurang lebih ada 17 ya. Saya itu sama 17 juga kandungannya ya. Dan di sini nanti teman-teman bisa lewat website juga jelas ya, dari www.jikup.co.id. Nah, ini websitenya juga dahsyat. Bisa dilihat semua kandungannya ya. Jadi tadi yang perbedaannya sedikit ya, tadi ada di ini sama ya. Nah, perbedaannya mungkin lebih ke arah di
nah ini nih ya di halaman berikutnya nih. Nah ini ya, jadi ada root extract nih Polygonum ya. Ini untuknya apa? Fungsinya apa? Menenangkan dan menutrisi kulit kepala yang sensitif ya. Dan ada sea butter nih. Sea butter ini membantu melembabkan dan membuat rambut berkilau dan membantu juga menenangkan dan melindungi kulit kepala. Jadi lebih banyak juga di sini menyangkut ke kulit kepala nih. Kulit kepala juga kan harus tenang ya. Karena kulit kepala itu yang mendukung dari akar-akar rambut ini. Nah, untuk yang lainnya sih sama ya. Nah, ini jadi kurang lebih kandungannya sama. Nah, nanti kesempatan lain saya akan membahas lagi nih sampo yang satu jenis lagi yang ukuran lebih kecil ya. Dan itu katanya bagus untuk yang rontoknya parah. Ya, benar-benar lebih parah banget rontoknya. Nah, pakai sampo itu lebih baik dan rontoknya diharapkan bisa lebih cepat berkurang. Nah, ini cara pakainya ya. Nah, jadi cara pakainya setelah ini mungkin ada Nademo Pro Hair Protect Guard, ini belum ada ya. Terus atau nanti bisa dipilih juga Pro Hair Balance Seal. Nah, tapi di Indonesia mungkin baru ada Nademo Pro ya. Jadi pakainya Nademo Pro baru Nademo Treatment. Nanti baru Essence dan terakhir adalah Cypress Water Spray. Dan ini juga mungkin belum ada. Jadi tapi saya rasa cukup ya. Dan saya sudah ngalami sendiri, cukup pakai Nademo Sampo Pro dan juga Pro Treatment. Nah, cara pakainya gimana? Ya, jadi setelah keramas, dibilas, ambil isi secukupnya dan langsung oleskan pada rambut. Di kurang lebih 2-3 menit nih, kita langsung ratakan di rambut. Kemudian setelah itu dipijat dengan lembut, kemudian bilas dengan air hingga bersih. Nah, treatment ini juga direkomendasikan untuk siapa nih? Untuk orang yang ingin merawat rambut yang rapuh menjadi sehat, orang yang ingin merawat kulit kepala, kemudian juga rambut yang agak rusak ya karena bleaching atau pewarnaan rambut, kemudian juga yang ingin merawat tangan sekaligus juga dengan rambut ya, rambut dengan tangan ya. Kemudian juga orang yang ingin merawat rambut dengan sistem yang sistematis gitu, karena semua ada urutan-urutannya dan tentunya khasiatnya juga pasti terlihat langsung ya. Dan kembali, ini saya bukan asal bicara, berdasarkan dari pengalaman pribadi, apalagi pengalaman itu dari sisi saya memang rambutnya juga rontoknya lumayan parah ya. Tapi dengan menggunakan Nademo ini menjadi pulih dan rambutnya menjadi tebal, dan akhirnya malah sekarang minta rambutnya ditipisin ya, karena juga gerah juga nih, udah panjang tebal, biasanya tipis jarang mau ditipisin gitu. Oke. Saya rasa cukup ya sharing dari saya.